Hai chess lovers, duel antara pecatur nomor 1 dan nomor 2 dunia akhirnya terjadi di babak ketiga Tata Steel Chess Master 2023. Duel terjadi hingga langkah ke-37 dan akhirnya kedua pemain sepakat untuk mengakhiri pertandingan. Duel ini terjadi lewat pembukaan London System dan dengan seperti biasa teman-teman, Magnus Carlsen coba mengambil small advantage, coba mengambil keunggulan tipis dari Ding Liren, tapi Ding Liren mampu bermain dengan solid dan membuat Magnus harus cukup puas tertahan oleh Ding Liren. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari duel kedua pemain ini. Langsung saja kita tonton. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Magnus Carlsen memiliki 1,5 poin sama juga dengan Ding Liren. Magnus kemarin menang melawan Vincent Keymer, sementara Ding Liren ditahan oleh pecatur Iran Parham Matsoglu. Permainan dimulai dengan langkah D4 Magnus, kemudian Ding Liren kuda F6 dan Magnus Carlsen kuda F3, Ding Liren D5. Magnus gajah F4, Ding Liren menjawab dengan langkah C5. Ya, langkah C5 yang dimainkan oleh Ding Liren ini adalah salah satu cara bagaimana kalau kalian menjadi pemain hitam bertemu dengan pemain yang memainkan jurus London System. Kalau mau main agresif, ini salah satunya guys. Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah E3, hitam E6, putih C3. Membuat struktur solid, ciri khas pembukaan London System. Hitam gajah D6. Ya, Ding Liren tidak ingin Magnus Carlsen dengan buah putih lama memegang penguasaan pada petak E5. Magnus Carlsen melanjutkan dengan permainan gajah ke petak B5. Skak. Kemudian hitam kuda C6, putih gajah memukul kuda, pion memukul gajah, dan putih gajah memukul gajah, menteri memukul gajah. Ya, begitu cepat terjadi pertukaran. Baru 8 langkah, tapi sudah 2 perwira ditukar oleh Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen, kenapa melakukan ini? Dia ingin mengambil keuntungan dari pion tumpuk di petak C6 dan C5. Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah menteri A4. Hitam melakukan rokade. Magnus Carlsen rokade. Kemudian hitam memukul pion D4. Sangat tepat teman-teman apa yang dilakukan oleh Ding Liren. Dia langsung menghilangkan weakness, langsung menghilangkan kelemahan yang ada di sisi Ding Liren. Pion C memukul balik dan hitam sekali lagi langsung menghilangkan kelemahan di petak C6. Ini akan bahaya kalau misalkan Ding Liren tidak memainkan langkah C5 karena pastinya Magnus Carlsen langsung memindahkan benteng ke petak C1 menekan pion C6. C5, kemudian putih benteng C1, hitam mendorong terus pion ke petak C4. Ding Liren tidak ingin menukar pion dengan pion di petak D4 karena ini akan memberikan keuntungan bagi Magnus Carlsen menguasai jalur C pastinya, dan akan terjadi duel 2 pion promosi di petak A dan B melawan 1 pion di petak A7. Inilah hitungan panjang yang dipikirkan oleh Ding Liren pastinya teman-teman secara posisi, yang membuat dia memainkan langkah C4. Dan akhirnya Magnus Carlsen mendorong pion B3, mendobrak jalur C. Karena kalau enggak, ini juga bahaya buat Magnus Carlsen. Kenapa bahaya? Karena kalau misalkan contohnya dia memainkan langkah kuda B ke petak D2, apa yang akan terjadi? Maka hitam akan memainkan langkah A5. Nah, ini akan diserang nih teman-teman, jalur B-nya. Nah, Magnus Carlsen langsung bermain dengan B3. Hitam gajah D7, putih menteri A5. Pion memukul pion, pion memukul pion. Nah, setelah terjadi pertukaran pion, maka 1 pion melawan 1 pion di sayap menteri nantinya. Hitam benteng F ke petak B8. Sebenarnya ini bukan langkah rekomendasi dari Stockfish, teman-teman, karena Stockfish lebih menyarankan benteng F ke petak C8. Tapi Ding Liren tentu dia memiliki pemikirannya sendiri, dan juga ini langkah yang tepat. Benteng F ke petak B8, Magnus Carlsen kuda B ke petak D2, hitam benteng B5.
Magnus Carlsen langsung menteri ke petak C7, membuat permainan menuju ke arah endgame. Ding Liren kuda E8. Magnus Carlsen, menteri memukul menteri. Kuda memukul menteri. Putih kuda E5, hitam gajah E8. Putih kuda D3, hitam A5. Putih F3, hitam benteng B7. Ding Liren menarik mundur bentengnya. Untuk apa? Setelah putih memainkan langkah benteng A2, Ding Liren benteng B ke petak A7. Jadi langkah benteng B7 untuk segera menghilangkan pion di petak A5 dan menukarnya dengan pion di petak B3. Putih raja F2, hitam A4, benteng C ke petak A1. Hitam kuda C8. Putih H4, hitam raja F8, putih G4, hitam memukul pion B3, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, kuda memukul benteng, dan putih kuda memukul pion B3. Ya, sudah 29 langkah, dan kalian sudah melihat bahwa sekarang semua pionnya berada di petak D, E, F, G, dan H. Dan hitam juga strukturnya mirip ya, secara struktur pion. Ya, walaupun putih memiliki sepasang kuda ya teman-teman ya, dan mungkin bisa loncat kemanapun, tapi secara posisi sangat solid dari teman-teman. Permainan dilanjutkan dengan kuda B5, putih kuda B ke petak C5, hitam raja E7, dan putih kuda F4. Hitam H6, putih G5, pion memukul pion, pion memukul pion, dan hitam kuda C7. Sekali lagi Ding Liren menunjukkan respon yang baik untuk melihat ancaman ide dari Magnus Carlsen. Karena kalau kudanya ngemundur, maka Ding akan memainkan langkah G6 untuk menghancurkan struktur pion. Karena kalau dimakan pionnya akan mendapatkan pion di petak E6. Hitam kuda C7, putih kuda H5, raja ke petak F8. Kemudian terjadi langkah bolak-balik sampai akhirnya sepakat di langkah ke-37. Menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Ding Liren tidak ingin memainkan langkah G6 dan terus melanjutkan permainan? Maka putih akan masuk dengan kuda F6, hitam gajah B5, dan putih akan melanjutkan dengan langkah E4. Nah, teman-teman, walaupun di sini posisinya hitam belum kehilangan pion, tapi ini akan memberikan ruang yang lebih baik secara posisi untuk pemain putih. Jadi putih akan memiliki setup raja E3, raja F4, bahkan rajanya naik ke petak E5. Nah, itulah kenapa Ding Liren menahan dengan raja F8, supaya kuda dari putih tidak bisa masuk ke pertahanan hitam. Sehingga ketika ditarik lagi kuda F4, hitam raja E7. Nah, by the way, kalau kita balik ke beberapa langkah ke belakang ketika momen menteri C7, kenapa hitam gak mau langsung makan ya? Karena kalau makan ini akan memberikan keuntungan bagi pemain putih. Ada bentengnya di posisi 7 rank. Nah, dengan posisi seperti ini akan lebih enak buat pemain putih. Nah, langkah lain kalau Magnus tidak ingin terburu-buru menukar menteri, sebenarnya Stockfish juga menyarankan langkah menteri ke petak A2 untuk terus menekan pion di petak A7. Nah, ini permainan akan berlangsung lebih lama ya, dan lebih ada langkah-langkah lain lah yang bisa terjadi. Tapi kenapa Magnus Carlsen mau menukar langsung dengan menteri C7? Ya, kita tahu bahwa Magnus merupakan raja dalam permainan akhir, dan mungkin dia melihat bahwa kesempatan untuk bisa menang ada peluangnya, teman-teman. Tapi Ding Liren juga bukan pemain yang mudah untuk dikalahkan, karena ciri khas dari Ding Liren adalah permainan solid yang sulit ditembus. So that's why, itulah kenapa Magnus Carlsen sangat respect terhadap Ding Liren dan masih menyebut Ding Liren sebagai salah satu kompetitornya dalam perebutan gelar juara dunia nantinya. Buat teman-teman yang belum tahu, Ding Liren adalah calon juara dunia catur klasik terbaru yang akan berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi di tahun ini, pecatur asal Rusia, untuk perebutan juara dunia catur klasik. Ya, dengan hasil remis ini, Magnus Carlsen mengantongi 2 poin dan juga Ding Liren 2 poin. Jangan lupa saksikan kelanjutan babak keempatnya nanti malam jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa bantu video ini berkembang biar banyak teman-teman yang suka catur tahu bahwa ada live streaming satu-satunya channel YouTube Indonesia. Dan jangan lupa juga
nyalakan lonceng notifikasi kalian. Kita ketemu di video berikutnya. Coba kita bahas di kolom komentar, teman-teman.